Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas langit dan bumi ini. Engkau juga berkuasa atas setiap pribadi kami malam ini. Bukan karena kekuatan kegagahan hamba-Mu, bukan karena kekuatan kegagahan manusia, tetapi Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap pribadi kami malam ini, agar kami duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu kami yakin Tuhan, bahwa karya-Mu tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, Putaan Tunggal, kami sudah serahkan semua. Sebentar kami hendak mendengarkan puisi Tuhan dengan pujian Ujilah Aku, karena kami tahu bahwa firman-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Dikemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan satu pujian, Ujilah Aku, karena isi firman Tuhan itu ada di dalam ayat atau di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 33, Saudara. Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 33. Kita akan dengarkan pujian lebih dulu. Aku Tuhan, aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, aku ingin menikmati kehadirat-Mu. Inilah Tuhan kami percaya. Selalu dan doa adalah jaga. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesatkan di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa
yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwamu maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Puji nama Tuhan. Ayat ini menegakkan kita bahwa firman Tuhan bertema, utuslah aku, panggillah aku.
Kita akan membaca satu firman Tuhan ayat emas untuk kita, Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa firman hari ini adalah menerangkan kita tentang utuslah aku dan panggillah aku. Ini tidak mudah, karena ini adalah keputusan kita. Amin. Kalau orang memakai keputusan kita, saudara, kita tidak bisa menghakimi siapa. Kita harus belajar untuk rendah hati dan menerima kenyataan hidup ini apa adanya. Kenapa seperti itu? Mari kita pelajari firman Tuhan pada hari ini, saudara. Sangat jelas dan itu benar-benar membuat kita sadar bahwa di tengah-tengah kita itu ada domba yang berbulu serigala. Dan kita tidak perlu bermusuhan dengan manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu selalu baik adanya. Tapi yang menunggangi manusia itu adalah roh-roh yang tidak kelihatan. Maka itu Tuhan berkata bahwa hendaknya kamu itu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Berarti hikmat Allah itu menjaga kita. Bukan kita kayak ular suka begini-begitu. Kita itu punya hikmat yang dari Allah. Gesit dan cepat tanggap. Kita peka akan kehendak hikmat dari Allah. Dan kita harus tulus seperti burung merpati walaupun kita dianiaya. Nah, itu maksud ayat itu. Kita diterjemahkan lagi di sini, saudara. Waspada terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama. Maksudnya apa? Kita tidak melanggar pemerintah, kita tidak menyalahkan pemerintah. Yang dikatakan dalam dunia roh majelis agama ini adalah yang menyesatkan hidup kita di dalam rumah ibadat, di mana kita ini bersatu kayak gini, tapi kita kamu, aku. Itu namanya yang dinamakan majelis agama. Jadi kita tahu kebenaran, kita majelisnya, kita pelayannya, tapi karpe dewek, bikin aturan karpe dewek. Hati-hati, saudara. Karena Tuhan itu punya rencana di balik semua itu. Suatu ketika, saya ini jadi guru sekolah minggu, ya saudara. Tiba-tiba waktu saya selesai ibadah, ada satu anak yang mendatangi saya. Ini anak Makalipon. Suatu hari dia bilang sambil memegang tisu, tapi diremet-remet sampai hancur tisunya dan nangis. Saya bilang, kamu dipukul orang tak? Karena kan dia nakal. Kamu diapain? Tetap gini. Akhirnya saya kan bingung, saudara. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Akhirnya dia berbisik sama saya. Dia bilang, Papa mamaku tuh suka tengkar. Kemarin mamaku dipukul, matanya biru, sekarang nggak berani keluar di dalam kamar. Gitu. Karena jiwa saya jiwa pelayanan. Saya adalah gurunya dia. Saya yang mendidik dia. Gak tanya Tuhan, langsung datang, saudara. Nah itu saja. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, karena kita tuh karpe dewek, bikin aturan, ya merasa kita bisa. Akhirnya saya datang gitu, sampai di sana diterima dengan istrinya, tapi diusir dengan suaminya. Dikata-katain saya bisa apa? Ya diam. Dalam perjalanan itu saya sudah dikata-katain kena hujan, gerimis, wis pokoknya gak karu-karuan. Muka saya pucat karena saya sudah stres marah-marah. Kamu nggak usah ikut urusan rumah tangga. Wis duding-duding. Kata-katain, wis kata kotor keluar semua, dan saya tidak terbiasa dengan kata-kata itu. Jadi saya stres banget hari itu. Hujan, petir, tidak peduli, saya jualan terus. Sepatu saya jeblok kabeh sudah.
Sampai kademen saya gini, tetap jalan. Terus tidak mikir, tidak naik becak. Karena stres. Terus akhirnya menyalahkan siapa? Halo? Menyalahkan siapa? Tuhan. Kenapa kok kayak gini Tuhan? Betul nggak? Loh aku itu kan benar. Aku mau datangi orang tuanya. Kenapa? Tuhan jawab, kamu salah. Tidak. Kita harus apa? Sekeliling kita ada bulu, apa nih saya katakan? Domba seperti domba di tengah-tengah serigala. Bulunya itu kayak domba tapi serigala. Tapi kita harus tulus seperti betul-betul tulus seperti burung merpati, tapi harus cerdik seperti ular. Iya caranya gitu. Barulah kita dibuka. Oh, saya namanya cerdik seperti ular itu bukan bohong-bohongi atau kayak jalannya ular. Kita sadar, oh ternyata kita ini ular itu dibenci ya, gitu. Tapi kita dibenci tidak apa-apa. Tapi kan bukan dibenci karena ularnya, tapi karena kita dibenci karena kebenaran. Kita harus tetap tenang, harus cerdik. Ya sudahlah, mengalir, tak serang, terus tidak apa-apa. Tapi mama marah-marah, kamu ya, pakai otakmu, katanya. Kamu jalan dari sana ke sana tuh berapa jam kena guyur hujan. Dalam hati saya tidak peduli, karena saya sudah bingung kenapa kok sampai kayak gitu. Tapi saya harus tulus, saya tidak boleh marah sama mama. Mama sayang sama saya, dia tidak pengen saya sakit. Kenapa sana? Cepat sana, udah minum obat demam kamu. Semuanya habis itu. Telinganya sampai panas, saudara. Kenapa? Si toilet yang kayak gitu, si toilet gitu. Otomatis. Ya, saya bilang, utuslah aku, panggil aku tuh kayak apa ini? Dari mana? Saya keramas sambil nangis. Kasarannya saya itu gak kerja, gitu. Kasarannya orang dunia gak dibayar, gak apa, kita tuh gratis ke sana, jalan dewek. Lah kok dikata-katai, itu salahku di mana? Itu tuntutan saya. Itu kita tidak seperti burung merpati yang tulus. Kita tidak terima disalah-salah. Ya wis, terus terngiang-ngiang. Hanya saya tidak suka makan, minum obat tak minum, tetap saja sakit. Karena apa? Stres. Hanya mau marah-marah, pokoknya pagi siang malam. Namanya orang tua, saya cerewet, tujuannya baik. Tapi kita tidak suka, karena aku tuh ngerti gede mah, gak perlu atur. Nah itu saya. Padahal mama tidak mengharap kita sakit. Sudah baik, kamu udah sembuh-sembuh, pergi ke dokter suntik. Wah, apalagi suntik aku tidak suka dalam hati saya. Akhirnya saya berdoa. Tengah malam jam 2, jam 3 itu saya bangun. Tuhan, bicaralah. Saya tahu, saya ini utusanmu. Engkau manggil aku. Tapi mengapa Wigang, namanya Wigang, datang tiba-tiba, apa aku salah? Tidak jawab, tidak jawab. Semua tidak ada jawaban. Akhirnya saya jadi kecewa. Tuhan itu kok rasanya jauh dari aku toh. Doaku ini salah Pak. Apa aku ini melanggar Pak? Padahal aku ini pelayanmu loh Tuhan. Aku ini pelayanmu. Menyandang menyandang. Aku ini pelayanmu. Saya bisa dipercaya kasarnya gitu. Sampai Wigang cerita ketika dia percaya sama aku. Itu kasarannya. Tuhan tidak jawab. Akhirnya ada satu nyanyian. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Kok saya nangis saudara? Nah iya tak serano. Tapi kok aku diomeli orang gitu saudara. Dan saya tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya jadi kayak shock gitu saudara. Tolong nyanyi untuk mengenal. Terus akhirnya saya bilang ke Tuhan, tak serah hidupku barulah. Ketika kita tidak ada pikiran kenapa kita pasrah, Tuhan bicara sudah. Kamu serahkan tidak tubuh jiwamu untukku. Kamu mau tak utus, siap Tuhan. Yuk nangis. Kamu mau tak panggil, siap Tuhan. Yuk nangis. Terus ditanya sama Tuhan, mengapa kamu nangis? Kok saya jawabnya karena saya mencintai engkau.
Coba lihat saya, karena saya ingat-ingat terngiang-ngiang, oh Tuhan tidak akan bicara. Nah itu rahasianya. Kalau kita mau betul-betul Tuhan dekat pada kita, jangan menuntut apapun. Ngomong, aku cinta Engkau Tuhan. Jadi ujilah aku Tuhan. Itu ujian buat kita. Dan ujian itu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada kekuatan apa. Yang maju itu Tuhan sebetulnya. Tapi kita yang sakit di sister. Hanya berserah. Begitu berserah. Seminggu. Kemudian anaknya tidak masuk. Yang namanya Wikam. Saya kan jadi ketakutan. Wah, kira-kira anak itu diajar sakit. Saya kena hujan sakit. Pikiran terus. Akhirnya saya mau ke sana. Kaki saya sudah melangkah. Saya sudah bawa sepeda. Saya mau pergi ke sana. Begitu saya mau mengayunkan, Tuhan tegur. Karena saya berserah. Tuhan, aku mau pergi. Nah, ngomong, Tuhan, aku mau pergi ke rumah Wikam. Saya bilang gitu. Ditegur sama Tuhan. Tunggu. Tapi saya nggak belum. Apa yang terjadi sudah? Saya buang terus jalannya. Puterannya rantai itu lepas. Saya hampir jatuh saudara di perempatan. Dan saya duduk berdekar BDW. Saya bilang, kenapa kok kayak gini? Nah, itulah manusia. Wis doa, sudah tanya Tuhan. Loh, kok terjadi kayak gini? Itulah manusia. Betul nggak? Jadi kita menganggap bahwa kalau kita sudah doa, sudah menyembah, berpuji, tidak ada masalah. Padahal justru Tuhan itu meningkatkan iman kita dengan kejadian itu. Akhirnya saya termengong-ngong. Saya ada orang bapak-bapak tua. Kayaknya itu tukang sampah, entah. Pokoknya dia ada di sekitar itu. Sejak saya jatuh sampai saya itu, dia memandang saya terus. Ini didekati. Nduk-nduk. Tahu sudah bahasanya orang itu nak-nak. Untung gue sedikit urip ambek Gusti Allah. Saya tahu bahasanya dan saya paham itu. Jangan mantuk-mantuk ini. Wis lebih kamu bersandar tuh ngomong apa? Maksudnya lebih pasrah no awakmu ya nduk. Karena Gusti Allah kate ngomong ambek sampean bahasa Jawa. Karena Allah itu mau bicara dengan kamu. Siapa itu saudara saya ngomong kayak gitu? Saya kaget. Bapak ini kok malaikat ya? Tak lihat nggak kaki kotor, pakai sepatu itu kasarannya itu malaikat kok kayak gitu. Itu intinya. Saya bilang gini, ya terima kasih Pak buat nasihatnya. Tapi saya tidak bilang bahasa itu, saya bahasa Jawa. Matur suwun nggih Pak. Sampean sampun ngasih nasihat kali kula. Saya bilang bahasanya, saya berterima kasih Pak karena Bapak sudah memberi nasihat pada saya. Saya berterima kasih. Lalu Bapak itu tersenyum. Pada saat tersenyum saya merasa ada sesuatu menerpa hidup saya. Sampai rasanya enak. Bisa bukan jatuh cinta, maksudnya itu kayak ada sesuatu siraman yang seger membuat saya itu kuat kembali. Dan saya bangkit. Saya nangis. Saat ngomong saya nangis, saya cari Bapak itu tadi, gak ada sudah. Mau bilang tuh, Pak saya berterima kasih, saya semangat gitu. Gak ada. Hanya segini, ya sudah Tuhan, saya kembali, mau pulang. Ya sudah Tuhan, kalau Tuhan gak kendaki, biar saya gak pergi ke Wikam, tapi tolong bantu Tuhan, apa yang terjadi. Jangan sampai terjadi apa-apa, saya nangis saudara. Karena saya takut Wikam dia apa-apa, sama papa. Karena dengan kata-kata itu, saya tahu bahwa orang ini keras itu orang tua. Dan itu saya amin. Besoknya lagi, seminggu kemudian saya ke gereja lagi. Sudah tahu apa yang terjadi? Tahu. Papa mamanya itu ada di situ. Kaget saya. Gak keluar. Saya sampai ucek-ucek. Kok bisa ada di sini gitu? Terus Wikam dari lari-lari megangi tangan saya digandeng, dikenal ini papaku. Padahal saya tahu dia sambil ngerono, saya setengah mati, stres dan ucap muka saya dah, waduh kata-kata yang tidak benar. Terus pasrah saya, iya, saya tidak berani salaman, tapi jadi. Coba bayangin. Ini tempatku. Berani? Saya bingung tuh.
sudah, salah tingkah. Mau jabat enggak? Tapi kok asal bukan? Mau jabat enggak? Gitu. Masa saya mau enggak? Ya sudah, wis bukan untung-untungan. Nah, ini saudara. Ketika kita menghadapi masalah, wis untung-untungan bejan-bejan enggak boleh, saudara. Wis tak serah, pasrah sama Tuhan. Coba perwakes sama saya. Selamat ya! Banter. Terus yang selamat kau nih dalam hati saya. Kamu guru yang baik. Anakku pegang banyak cerita. Aku nakal jadi tidak nakal. Dia nangis, saudara. Ini orang yang nilok-nilok saya gitu. Siapa yang sentuh? Tuhan. Jadi saat kita punya masalah, itu memang di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa lakukan apapun. Kita tidak banyak akal. Saya goblok dalam perkataan saya. Maaf, saya tidak pandai ngomong. Mengapa saya bisa bicara seperti ini? Ini hikmat Tuhan. Ini karya Tuhan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kalau kamu mau, siapa untuk menjadi tentaranya Allah? Dan orang yang menjadi tentara Allah itu bukan menjadi hamba Tuhan, bukan. Tapi jadi terang, menerangi dunia ini loh saudara, yang banyak masalahnya. Dengan terang itu kita terselesaikan. Maksudnya seperti itu. Nah, dengan kata utuslah aku, panggillah aku, inilah adalah momen atau suatu pedoman yang tidak boleh lepas dari masa depan kita. Karena ini adalah masa depan kita. Amin. Jadi kita harus tahu. Kemudian di sini dikatakan, dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja, suatu kesaksian bagi mereka, dan mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan maksudnya adalah kita menentang negara. Tidak. Ini tidak ada hubungannya. Ini mengenai tentang kalau kamu ini sudah diolok-olok, diilok-ilok, dia apa kata, ini tidak tersebar di sini. Gosip itu sampai kemana-mana. Gitu. Oh, anak Tuhan, suami mati. Oh, anak Tuhan kualat. Saya ini. Nah, itu loh saudara. Itu kata-kata itu mau kembang sampai di mana-mana. Itu yang dikatakan di dalam penguasa raja-raja sebagai saksi bahwa hidup kita itu rasanya kok gak pas semua. Padahal kita harus kuat hadapi ketimpangan, keminderan yang tidak mampu kamu menjadi orang turun di bawah, jadi keset lah kasarnya. No, saudara, aku akan kembalikan kamu. Asal kamu jangan ngomel, asal kamu jangan menentang. Terima itu. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Dia akan menepati janjinya asal tidak melanggar. Kayak tadi itu sok pintar kita jalani. Ya, tanya sama Tuhan, benar enggak? Intinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir. Jangan khawatir, katanya gitu, jangan khawatir. Tapi saya kan khawatir lebih dulu. Cuma kata-kata kok loh saudara, itu buat khawatir. Dan ternyata kejadian sungguh. Nanti saya akan cerita satu kesaksian nanti sebagai penutup saudara. Kemudian di sini dikatakan juga, karena bukan kamu yang berkata-kata. Jadi kalau gini saudara, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Tidak perlu bingung. Ini ngomong dewek saudara. Saya di sini. Ini ngomong dewek, saudara. Tidak ada rekaman di sini. Saya tidak pintar ngomong, saudara. Jujur, saya itu paling takut menghadapi orang. Tapi justru Tuhan panggil saya untuk masuk dalam konflik. Buka kronologi orang itu. Saya jadi bisa. Satu. Kedua, saya masuk memerangi dunia-dunia yang tidak baik. Siapa itu? Bukan karena saya. Apa saya senang? Tidak senang, saudara. Apa saya senang lihat segala sesuatu yang tidak kelihatan? Tidak mau saudara, capek, saudara. Tapi Tuhan izinkan, saya harus. Mengapa saya bertahan? Karena dia ada di depan saya, saudara. Dan ingat di sini katakan, karena bukan kamu yang berkata-kata. Apa? Melainkan apa? Roh Bapamu, Roh itu adalah kuasa Allah. Allah yang berbicara di dalam kehidupan. Berarti saudara,
hidupmu itu dipertanggungjawabkan. Jadi untung rugi itu Tuhan tahu. Tuhan tahu? Kamu dipermainkan Tuhan tahu? Kamu tidak ada harga dirinya, Tuhan tahu? Tahu. Terus kita menuntut apa, saudara? Lepas, pasrah. Karena Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kemudian di sini dikatakan juga orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Bukan kita membunuh. Maksudnya adalah kita belum tahu ambil saudara kita sendiri. Kita tidak mau kita disalahkan, kita bener-bener karpe dewek. Itu tidak boleh. Namanya membunuh saudara. Apalagi kalau pelayanan juga tidak boleh saling menyalahkan, itu namanya membunuh saudara. Di sini dikatakan juga demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan menjadi pemberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Maksudnya apa? Mereka diung-diungan kayak anak Ayub. Itu namanya pemberontak. Anak yang memberontak. Jadi mereka lupa, dia ingat dunia, kesenangan dunia. Akhirnya apa? Akhirnya gimana anaknya Ayub? Mati, sudah kebakar. Betul enggak? Siapa yang menghukum? Setan. Waktunya harus mati dia. Kabur tuai. Hati-hati saudara. Ketika kita punya kekayaan yang bukan dari Tuhan, setan ambil alih. Kamu ngambil berapa persen dari aku? Tak ambil. Aku minta anakmu. Siapa apa saudara? Kan sudah saya terima. Aku minta suamimu. Siapa apa saudara? Oh, aku minta kamu pincang jalan. Duh, siapa apa kita? Kenapa? Karena setan saudara. Gak ketok saudara, merumah di bengkong kaki ini apa? Serem lah. Bagaimana solusinya? Aku sudah terlanjur masuk pelepasan. Buatlah hatimu berserah pada Tuhan dan ikut Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput ajal kita. Amin. Jangan takut. Waktu berjalan dengan cepat, tapi hidup kita adalah miliknya. Amin. Kemudian di sini dikatakan dan kamu akan dibenci semua orang. Karena kita bisa kadang dibenci. Dibenci itu bukan. Di sini tidak ada, saya tidak nyindir. Kamu ada apa? Anakku tidak nikah. Sumpah kamu. Tidak tunjuki kamu. Ya siapa? Aku pasrah tuh. Tak tunjuki. Ada seorang hamba Tuhan ngerti sembarang kali. Dari perkara apapun. Ojo ngomong apa-apa. Jangan ngomong apa-apa. Berdoa itu buka semua. Nah, saudara, itu ngomongnya juga salah. Lek ngomong itu jangan kayak gitu, saudara. Kamu jangan susah. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu mengasihi kamu. Ayo kita doa. Mungkin ada ganjelan di dalam hatimu yang menghambat kamu. Ayo berdoa. Kamu ngerti, ngerti. Kamu tidak bisa ngomong. Aku mau apa? Cetek ngerti kabeh. Saya dukun, saudara. Tahu cetek, tahu tembok dibangun baru. Ya kok ngerti kabeh itu loh. Tuhan yang menunjuki saya itu loh bukan sakti, saudara. Saya itu sama dengan saudara punya ilmu apa-apa, saya itu tidak bisa ngomong, saudara. Tuhan yang buka semuanya. Nah, sudah dibuka ngomong-ngomong. Nanti sudah dibilangi, ada di sini. Rohmu tidak ada. Bingung, saudara. Mama, rohku kok tidak ada ya, Maya? Aku tidak lihat kok muka aku tidak elek ya, Maya? Bingung, saudara. Nah, itulah manusia. Jadi mari kita sadar, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya, dia akan selamat. Jadi kalau saudara menerangkan pada orang yang benar, saudara jangan menyimpang. Dia menyimpang, akhirnya ngomongnya gini. Kenapa kamu kok mencucuk tadi, dijak guyon, dijak makan, tidak mau. Kenapa? Saya ngomong, kenapa? Kau ini bujuk aku, kenapa? Jadi ini Bu Titi ngerti sembarang. Aku gak payu-payu. Aku gak sudi tekan ngomong ya. Mulai saya aku gak mau Bu Titi. Bu Titi lagi yang maju ke depan. Saya dukun. Dan
dukun kayak gitu saudara. Wis, ini syaratnya ini nanti payu saudara. Aku. Nah, itu loh saudara. Kita harus punya apa? Hidup hikmat dari surga. Cerdik seperti urat dan harus tulus seperti burung. Apa enggak? Empat doa. Sabar, serahno sama Tuhan. Jangan apa katanya Bu Titi apa? Lu cuma saudara, saya manusia, bisa apa ya? Bisa enggak nempati. Tapi kalau bisa Tuhan dibuka semua saudara. Gak bisa mbak tunggu dibuka. Buah itu saudara pasti matang. Amin. Gimana? Tapi aku sudah karu-karuan Bu. Udah sih mata. Pandangan anakmu kekurangan. Enggak. Malah jaya. Pandangan itu satu nih. Kekurangan enggak? Enggak. Malah sehat-sehat. Pandangan itu mamamu. Ada dia sakit koma? Enggak. Kenapa enggak mau syukuri? Kan gitu. Baru sadar, itu rasanya. Itu saya belajar benar-benar. Sungguh Tuhan benar-benar membuat saya benar. Oh ya, sadar. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Siapa aku? Tuhan pelihara saya. Walaupun saya harus kehilangan papa saya, tapi saya punya mama. Walaupun mama itu punya mata satu, saudara. Karena gara-gara bertengkar dengan papa. Tapi saya senang lihat dia seger dan sehat. Saya masih punya kesempatan untuk menyenangkan mama. Itu loh, saudara. Jadi saya merasa bahwa semua perjalanan ini penuh liku-liku. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menghakimi kita sampai terjelek, tidak mungkin. Sampai kita kekurangan, tidak mungkin, saudara. Ingat, Tuhan berkuasa, saudara. Dia tahu kerinduanmu. Jangan menutupi anugerah Tuhan. Biar terbuka di hadapannya. Kemudian di sini dikatakan juga apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, lari kamu ke kota, bukan kita, oh aku dianya lari, oh aku dibilang dukun keresen aku lari. Saya tidak bisa pelayanan, saudara. Dibilang dukun keresen lari, itu apa? Lari di bawah kaki Tuhan tak serano. Tuhan, aku dibilang dukun keresen, Tuhan, balik itu. Tidak, saudara, tidak boleh. Kita tulus. Saya capek. Jujur saya capek, saudara. Benar, kesarannya ya. Itu. Tapi saya tahu, Tuhan bela saya. Amin. Dia tahu benar kelemahan saya. Tapi dia mencintai saya lebih dari nafas saya. Sekalipun saya tidak ada harganya di hadapan mereka. Tapi Tuhan tahu. Mesbah saya selalu ada. Mengapa saya bilang mesbah saya selalu ada? Saya kuat. Saya tidak kuat. Mungkin saya sakit, sudah mundur. Apa? Kasaran orang Jawa. Apa tak bilang? Gak mau urusan dengan kamu. Itu kasarannya. Gak ada urusan sama kamu. Tak bilang-bilangnya sampai kayak gitu. Tapi kamu tidak kayak gitu. Itu intinya kayak gitu. Saya tidak bisa seperti itu. Saya harus belajar. Sakit, saudara. Sakit. Terus. Sesak. Tapi Tuhan tahu sesak saya. Makanya Ayub bilang, aku ini seperti hidup di dalam kuburan yang tertutup rapat dan tidak bisa bernapas. Karena Ayub mengalami hal itu. Baca nanti Ayub, saudara. Benar itu. Sampai dihina kayak gitu. Sampai hilang kabeh keluarganya. Tapi dia tetap setia. Apa yang terjadi? Dikembalikan semua. Apa yang menjadi kebahagiaan Ayub? Tuhan tidak pernah berutang, saudara. Bagian itu sebagai alat, saudara, pakai. Jangan lupa, kita harus siap diutus oleh Tuhan. Amin. Pegang itu erat-erat. Kemudian seorang murid
tidak lebih daripada gurunya dan atau seorang hamba tidak daripada Tuhan. Paling tidak kita harus sama serupa dengan Allah. Bukan kuasanya. Oh, Allah itu pengasih, ngampuni. Ampunono, saudara. Loh, contohnya piye to, Bu? Contohnya piye? Tuhannya lagi ngajar. Orang Farisi datang. Hei, tahu enggak kamu? Tuhan diem. Tuhan diem, saudara. Tahu enggak? Itu saya, sampai gitu. Itu dalam dunia roh. Dibawa saya ke alamnya. Sampai gini saya. Dengkek tahu saya. Tapi Tuhan enggak pernah mengeluh. Dengkek nanti dijengkrak begini saya. Nung tubuh digini no. Tapi dia enggak mengeluh. Pasti dia juga sakit saudara. Tahu enggak? Muridmu tuh orang ajar. Mengapa dia tidak mau ikut aku? Aturanku harus ikut. Tuhan tenang. Sudah ngomong habis, dia baru bilang, kamu tahu enggak? Hukum yang paling benar adalah hukum Allah. Hukum Bapakku di surga. Kalau kamu lakukan itu adalah hukum dunia. Adat istiadat. Dan aku tidak melawannya. Tapi aku menghargainya. Apakah kamu juga tidak mau menghargai kuasa Allah? Dan kamu mengutamakan hukummu sendiri? Itu saudara. Kayak siapa-apa saudara. Ketika Sakius orang berdosa dan dia itu pemulung, bukan pemulung, dia mengambil uang yang tadinya kamu minta pinjam uang 100 balik, bukan 100 ya, bisa lipat-lipat. Jadi dia ini betul-betul orang yang sangat jahat. Tapi mengapa Sakius ingin bertemu dengan Tuhan? Karena hatinya tidak pernah puas selama dia bekerja sebagai orang-orang penagih, orang penadah uang dengan berbunga-bunga. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu diubah, utuslah aku dan aku terima panggilanmu. Ubah, aku berubah, wes uangmu tak balekno, sing dulu-dulu tak balekno. Loh ada tuh ayatnya. Jadi kalau kamu menjadi orang yang diutus Tuhan dan menerima panggilannya, kamu akan diubah, saudara. Bukan keakuanmu, oh aku gini. Bukan. Makanya belajarlah dari perkara kecil. Apa yang ada di dalam hidupmu itu yang dipakai sebagai Allah. Amin. Jadi jangan kecil hati. Kemudian di sini katakan, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Kok iso Tuhan? Contohnya apa? Kita ini dicaci maki. Apa kita juga mau balas jelek juga? Nah, kamu apa? Kamu tahu apa enggak? Bisa saudara. Lihat dia gelap, omongannya kotor, gelap-gelap. Kita harus ngomong terang. Ya sudahlah, apa katamu, tapi terang itu masih ada. Kenapa? Karena kita tidak ada beban. Kita menyerah pada Tuhan, itu terang namanya. Menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Kamu goblok, tak apa saudara. Tapi saya punya terang. Bukan kamu goblok, aku punya terang. Sudah tukaran saudara. Tak perlu. Diam. Goblok kamu ya, itu kutuk ke sana. Aku terang Tuhan. Aku terang. Itu. Jadi itu yang penting saudara. Supaya apa? Supaya kamu mendengarkan peka dengan panggilan Tuhan. Demikian juga di sini katakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang akan membunuh tubuh, tetapi ia tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada yang membunuh jiwa dan tubuhmu. Siapa ya? Allah apa yang berhak atas hidup manusia? Manusia tidak bisa apa-apa. Kita mau diapa-apa, belum mayai, meninggal tidak bisa meninggal. Itu intinya kayak gitu. Tapi jangan coba. Intinya apa? Wis watuk minum kopi, wis sesek minum kopi. Serangan jantung mendadak karena punya jantung angkut, sing salah siapa? Tuhan. Enggak. Akhirnya orang itu masuk mana? Yuk, nyangkut saudara. Karena saudara yang goda dulu. Saya tahu sakit kok dicoba-coba kayak gitu. Itu intinya kayak gitu. Jadi ayo kita tahu bahwa kita itu milik Tuhan. Tubuh jiwa kita tuh benar-benar dipelihara.
Wis jangan mandeng kelemahan manusia. Kelemahan kita wis serano semua sama Tuhan, jalan dan berusaha. Itu intinya seperti itu. Kemudian di sini dikatakan lagi saudara, dan kamu, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Maksudnya burung, semua ciptaan ini ciptaan Bapa. Jadi kalau manusia tahu, oh burung itu mati, itu atas kehendak Allah. Loh, tapi kalau aku tiba-tiba tak tembak, loh, itu saudara yang berdosa sendiri membunuh. Gitu intinya. Loh, gitu kan tidak boleh bunuh membunuh. Sebetulnya seperti itu. Tapi kan manusia lapar, harus makan. Itu intinya hukum itu saudara. Jadi saling berkaitan hukum hidup. Nah, ini Tuhan katakan di sini, kalau burung pipit itu, dia bilang dijual 2 ekor seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi hidup manusia itu sangat-sangat diperhatikan. Karena burung pipit itu kan artinya sudah. Burung gereja itu burung yang nggak berharga, tapi dijual, dikasih harga lagi di sini. Seduit. Dijual 2 ekor seduit, cuma kecil 1 pepes mungkin, itu mungkin gitu saudara. Intinya kayak itu karena artinya. Tapi Tuhan bilang, kalau Bapakku tidak menghendaki mati, tidak mati gitu loh. Intinya kayak gitu. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup kita ini sangat berharga di hadapan Allah, berarti saya lebih lagi dihargai. Berarti masa depan saya itu pasti Tuhan punya. Cuma kita harus menunggu. Cuma kita harus tahu kehendaknya. Itu intinya, seperti itu. Kemudian dikatakan juga, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semua. Harus apa ngitung helaian rambut? Bisa tak? Bisa. Dulu waktu kecil sudah saya ingat mama. Kamu mau minta uang tambahan ya, uang jajan, mau? Mama itu kan banyak putih-putihnya zaman dulu, mungkin saudara pernah enggak? Petanono 10 tidak kasih saripis. Mau saudara, tapi yuk wesel saudara. Tapi tidak bisa semuanya kan, rambut putihnya diambil. Kenapa? Capek. Tapi Tuhan berkata, loh aku loh bisa ngitung rambutmu. Aku pelihara. Tidak ada selai pun yang rontok. Itu kehendak Tuhan. Intinya seperti itu. Jadi mari kita imani, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi intinya adalah hidupmu itu berharga di hadapan Allah. Kemudian setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku akan akui kamu di depan Bapakku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, aku ini agama ini tidak perlu agama, saudara. Semua agama itu baik. Yang penting adalah kepribadianmu. Ya, ada orang bilang, kamu mau coy disik, kan seperti itu juga, itu nasihat betul. Tapi yang dimasukkan di dalam ayat ini, ketika kamu punya masalah, sudah enggak kamu menyerahkan semua pada Tuhan? Sudah, berarti di depan manusia pun juga lebih lebih mengenal, aku ternyata lebih berat masalahku, tapi ada orang lain yang lebih berat dari aku. Intinya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa pengakuan Bapa di surga ini yang dipentingkan. Kenapa? Karena dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, itu berarti hidup kita tuh nyambung sama Tuhan. Dan buku kehidupan yang kita tulis, bahwa kamu ini maksudnya aku cinta kamu. Ya. Cintaku tuh penuh di atas, kamu pun cinta aku. Bukan permasalahan tentang suami istri, itu kan ada lain. Ini adalah hukum cinta Tuhan yang abadi, kekal, dan tidak luntur sampai selama-lamanya. Itu hukum Allah, cintanya Allah. Miliki itu, supaya hidup saudara berharga. Bukan di hadapan manusia, berangkat di hadapan Allah. Amin. Mari kita imani saudara. Tetapi barang siapa menyangkal aku, seperti apa sih Bu? Nyangkal, gak mau doa. Itu nyangkal saudara. Gak perlu kita ngomong ini, gak perlu. Nyangkal, gak pernah doa. Nyangkal, gak pernah puasa. Nyangkal itu saudara. Harus belajar puasa. Gak pernah baca firman, loh ya apa? Surat cinta itu tidak dibaca. Terus apalah aku tapi tidak dilakukan, ya bodoh aja, buat apa? Intinya seperti itu. Jadi kalau
butuh cinta Tuhan, ya kita berdoa ngomong sama Tuhan. Doa itu kan ngomong-ngomong sama Tuhan. Bu, ya enak Bu Titik ngomong sama Tuhan. Saya nggak pernah ngomong sama Tuhan. Begitu. Enggak loh, saudara. Saya juga sama seperti saudara, nggak didengar, kayak nggak didengar, tapi hati saya ayem. Mantap. Ada satu kuasa yang benar-benar menguatkan saya. Itu adalah Roh Allah. Intinya kayak gitu. Itu doa, nggak ada apa-apa nih. Itu yang harus dipertanyakan, saudara. Doa itu harus dirasakan, bisa ngerti, enak gitu. Kayak ada vitamin yang masuk. Itu yang harus dicari. Gimana saudara doa? Biasa doa, loh. Nggak seperti itu. Doa itu berarti sudah menikmati hadirat Tuhan. Apalagi nyanyi, tembok-tembok ini jadi saksimu. Loh itu sudah yang harus dihidupkan. Dan saudara itu harus masuk ke sana supaya saudara mengerti bahwa betul-betul kamu mengakui Allah itu adalah Bapa kita. Amin. Kita harus sadar hidup kita itu pokoknya saudara apapun yang terjadi jangan menuntut Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu ya dan amin. Kita tahu bahwa kita harus jadi seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Ada satu kesaksian, saya tutup firman Tuhan dengan kesaksian ini. Tapi saya jangan tertawa ya. Ini anggap saja satu pelajaran. Saya kemarin lagi pengurapan ya, di 3 tempat. Itu terakhir kita pergi ke suatu gunung. Ya. Kita ini bertiga perempuan semua. Satu di belakang, saya di depan. Akhirnya sampai di tanjakan yang paling atas, tengkongan. Sebelum terjadi, ini teman bilang gini, hati-hati loh. Biasanya di tanjakan itu terjadi kecelakaan dan banyak yang mati. Jadi, terus saya mulai melayang pikiran saya. Dari perjalanan saya pengurapan tadi, ketemu barang aneh-aneh. Contoh, wing. Oh, orang sakit. Satu kali loh. Wing. Oh, jenazah. Wing. Jadi 4 dan 5 kali itu ketemu mobil jenazah, mobil sakit. Sudah. Terus saya diem. Ini apa ya? Kok mau? Sudah lagi ambaan. Ada orang mati, baru dikubur. Jadi lewat jenazah. Nah, sekarang tibalah saatnya kita lewat. Tapi kita suka cita loh, saudara. Kita sudah doa, kita memuji Tuhan. Kalau saya bisa nyanyian yang dia nyanyikan, wah, sudah heboh. Mobil itu bergoyang. Nyanyi senang. Selamanya, semuanya murahkan Tuhan bekerja. Ya, saya kan nggak bisa seperti itu. Ya kita nyanyi aja, mantuk nyanyi sudah. Perjalanan itu nyanyi sudah. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Haleluya. Ya gitu. Jadi saya tuh begini saja. Ya sudah. Saya suka cerita loh. Berarti kan murahkan Tuhan bekerja. Tidak ada masalah. Begitu tanjakan dia ngomong kayak gitu, terus saya iring itu. Jadi terjadilah sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi dia naik pas menggok gini, harusnya dia itu ngubah yang nomor 1. Ya bener enggak ya? Jadi kalau menggok itu harus nomor 1, tapi dia nomor 2. Tapi direm terus enggak ya? Digas terus. Kejualan. Akhirnya kobong sudah. Jadi tempatnya mobil depan itu semuanya penuh dengan asap, penuh. Nah orang yang di situ kan prit gitu, saya tidak ketok mukanya. Tapi sebelum nggak kelihatan itu, saya melihat mukanya orang ini lonjong gitu. Tapi saya tanda kok bohong. Kok bohong Tuhan, ampuni. Saya bilang gitu, apa saya ini kualat ngomong bohong, itu pikiran saya. Aduh Tuhan ampuni, saya tidak bilang bohong. Orang itu lucu, pokoknya bentuknya gini bentuknya. Karena dia tahu ada api, dia shock juga. Karena naik. Kanan, dia gini. Kanan. Sampai saya itu benar-benar. Kanan. Ini kiri.
dia. Jadi dia itu harusnya ke kanan, tapi dia ke kiri. Akhirnya saya jadi takutnya bukan saya takut menggana, tapi saya bilang, wes Tuhan, aku pasrah, hidup mati di tanganmu. Tapi tak turun supaya ini enggak kaboten. Saya ingat Andreas, mah turun no, karena ini mobilnya harus kumpul, jadi lebih enteng mama turun. Nah, pikir saya ya gitu, tak turun ya. Aku tak permisi turunnya, aku enggak ninggano kamu. Kamu berodok juga saya. Terus akhirnya saya buka pintu. Ternyata di bawah ini juga jurang, saudara. Hah? Ini jegur lagi. Mateng Tuhan. Aku mau kemana lariku? Tapi Tuhan nutup. Ada sesuatu yang menutup pintu. Jebret. Coba saya jatuh, saya melundung di situ. Jadi tontonan saya masuk koran. Saya bingung, saya jebret tapi ada suara. Kamu lebih aman masuk di mobil. Mateng. Masuk di mobil, masih belakang saya, wes kita mundur aja, turun ya dari tanjakan, nggak makan durian nggak apa-apa. Ya begitu, nggak makan durian nggak apa-apa. Tapi sing tenang sudah muka ya tuh, nggak merasa bersalah, tenang dan tidak gugup. Gitu toh. Nah saya ini gugup sudah, jadi dua-duanya sudah gugup, ngambil keputusan sendiri-sendiri. Nah bapak yang saya bilang maaf Kak Telo tadi, wah mukanya semua merah dan langsung spontan, kanan kubong, kanan kebakar, langsung saya sadarin langsung dibanting ke kanan. Selamat saudara, saya lemes berdua, tapi dia tenang, masih salah. Terus saya bilang, wis saya turun. Dia marah sama saya, tidak bisa. Ya peduli itu, tidak bisa. Kalau turun celaka, matang bes. Dan turun ya salah, naik ini salah. Sudah saya pasrah, wis Tuhan saya pasrah, hidup dan mati dalam tanganmu. Bapak itu mundur berapa langkah 1 meter. Wanteng sudah, pokok tentara maju. Maju. Bayang lo saya kobong maju. Apa nih gak setelah saya? Maju nih. Kamu yo, ojo maju. Gak bisa, harus maju. Nentang. Loh, ini apa Tuhan? Wis pasrah. Tapi saya bilang, Tuhan, engkau hidupku di dalam tanganmu, tak serah. Waktu ini ya tak berserah. Saya bingung. Saya tahu. Di belakang saya ada 4 malaikat dorong mobil tadi. Saya lega, wis maju. Wis maju. Saya berdoa, Tuhan tak serah. Benar saya. Jalan saya, tapi bapak itu ngomel marah sudah. Ngomong kanan, terus ngomel. Sebenarnya pengen ada setengah jam, ada seperempat jam lebih. Kanan kiri tuh saya yang masuk di blowokan tadi sudah. Kurang titik bisa. Itu kesaksian saya. Ternyata kondisi kita bingung karpe dewe itu kita jangan ambil keputusan sendiri. Betul enggak? Ketika kita punya hal-hal tidak baik, kita jangan ambil keputusan betul. Padahal itu tidak baik. Coba bisa tidak dengar suara Tuhan. Yang belum dari apa sudah saya melundung, wes nggak merupa orang sudah. Tuhan itu baik. Hingga akhirnya saya sampai di tempat dengan selamat, sudah senang akhirnya makan durian. Kita makan habis separuh. Saya bingung, itu kurang sitok. Di mana ini? Itu parkirannya di sana, di ujung sana. Itu tembok itu. Saya di sini. Saya tahu apa yang terjadi. Dia tidak bisa jalan. Kenapa? Ngeweli saiki pelan. Coba kalau waktu dia setir dalam kondisi ngeweli apa enggak akan bisa. Itu sudah gini ya. Tuhan tenangkan saya. Dia tenang saya. Koyok gak merasa besar, menang. Enggak meredep, enggak apa. Tapi begitu sudah sampai di tempat makan durian, gak muncul orangnya. Nenek kok nenek-nenek itu. Saya bilang, kenapa kok nenek-nenek? Bisa meredep, romangsaku. Gini saya duduk, saya panggil terus gini tuh. Gak pucat mukanya. Dia bilang apa? Romangsaku itu tadi itu sudah tak rem. Tak rem. Tapi kok aku merasa aku jalan. Jadi kayak terbalik semua. Dan aku merasa bapak pohon itu maksudnya kayak bapak tadi. Tapi kayak itu sebelah kiri. Aneh sih saya. Kok
kok sebelah kiri, kanan kok kiri ya jurang, kok kanan harus itu logika kita. Jadi hidup kita tuh seperti itu loh. Kita punya masalah, wis bingung karpe dhewe aja. Benar enggak? Begitu kita berserah pada Tuhan, ya ujilah aku, ini diuji tenanan saudara. Oh, benar-benar. Kira-kira mau lagi naik, enggak wis. Ini kali aja. Ya, itu namanya manusia. Kita itu belajar untuk dalam ujian itu tegar dan kuat. Bukan tegar tengkuk loh, harus sadar bahwa hidup kita jangan terulang hal-hal seperti itu. Itu intinya seperti itu. Dan mari kita imani bahwa jalan Tuhan itu indah pada waktunya. Saat kita menikmati pimpinan Tuhan luar biasa. Jadi ini satu kesaksian, saudara. Ketika saya sudah makan, Tuhan tuh tidak pernah berhutang, saudara. Dikasih yang ini kan duriannya yang habis 3, tapi tidak enak, saudara. Yang pertama itu ternyata itu yang pertama kita tawar itu yang enak, dikasih no orang yang nyeder tadi, menikmati itu ya, enak, enak, ngambil 2, tidak apa-apa, ambil 2, enak, tidak pernah berhutang Tuhan, amin. Jadi apa yang dia kamar-kamar begitu, Tuhan ganti dengan durian yang enak dan pahit, enak sekali katanya. Memang benar, dari yang pertama kita tidak dikasih, kita ambil ke tempat yang ke B itu dan T3, tapi gak enak saja. Enak tapi tidak seperti yang pertama. Tuhan kasih semua tabur doai. Amin. Jadi mari kita imani bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan kita harus berjuang. Ya. Jadi setelah itu saudara sampai di Surabaya dengan selamat, dia teriak lagi, Tuhan beserta kita. Nah, saya ini ngantuk-ngantuk, kaget kan. Diam. Loh, kok kene semuanya nambah-nambahin menengah iki menengah. Jawab sing berapa? Amin. Terus saya amin. Nah, iki mantep. Semuanya itu seperti kayak ya apa ya, kita juga tegang. Tahu saudara, dalam perjalanan saya di Indomaret, di mana di pom bensin ada 5 kali ke tempatnya kamar mandi. Stres, malam sesek, saya bilang, Lin, apa kamu bisa ngeri aku? Kenapa? Dodoi mamah rodo ampek. Kenapa? Gak tahu tak ceritanya kabeh guyu kecelakaan cekandama, makan hati-hati. Ya wis hidup dan mati memang tangan di tangan Tuhan. Tapi ini apa caranya? Doa saya. Ya gini caranya aku tidak bisa tidur Tuhan. Wis HP ini tidak bisa masuk 1 hari itu tidak ada doa kemarin Tuhan. Karena sinyalnya tidak ada di tempat saya. Akhirnya saya juga bingung, coba ada doa kan masih ada terbukti, gak ada doa sama sekali. Ada doa beberapa yang bisa ada apa ya bilangnya, bukan data, yang bayar sudah. Ini kan WA, tidak ada semua kemarin. Jadi saya tambah stres. Jadi, aduh mampok. Jadi begitu saya berdoa, Tuhan bilang gini, wes mbok eling-eling terus, itu kejadian. Ya enggak, doanya wis lepas. Begitu tak lepas, gak sesek lagi. Itu manusia. Jadi kalau stres akan menghadapi itu. Karena fisik tubuh manusia itu lemah, tidak ada artinya apa-apa. Amin. Jadi mari kita imani bahwa Tuhan punya kuasa. Hanya sedikit gak merah, gak merah. Ya mau stres kok, orang masuk angin kok. Jadi intinya Tuhan itu tahu betul bahwa kelemahan kita itu apa. Mari kita imani Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33 ini. Tolong dibaca lagi ya saudara dan ingat pesan.